nih. Yes, Don't to mulai. milk. Don't to milk. Oke oke oke. Oke oke oke. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Perkenalkan, saya Ahmad Safiuddin Solihin dari kelompok 7. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7 dan ada juga teman-teman saya dari kelompok 7 yaitu anggota kelompok 7. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu anggota saya dimulai dari Mbak Anggi. Bagi suaranya masih di mute. Ya. Oh, ya. Terus yang selanjutnya ini ada Mbak Alfiah. Perkenalkan, saya Alfiah Al-Munawaroh, anggota dari kelompok 7. Dan ada juga Mbak Binti. Saya Binti Qurratul Aini dari kelompok 7. Nah, yang selanjutnya ada Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fajrin Al-Majid. Nah, di sini saya mau mempresentasikan apa sih itu pedoman media cyber dan standar perusahaan pers. Nah, monggo yang berkenan, waktu dan tepat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang media cyber mulai dari yang pertama. Pengertiannya adalah media cyber merupakan segala bentuk media yang menggunakan sarana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pokok Pers dan standar perusahaan pers yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Dewan Pers sendiri merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, serta sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Media cyber berpedoman pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1, Garing Peraturan DP, Garing 3, tahun 2012 tentang pedoman pemberitaan media cyber Dewan Pers. Media cyber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dalam peraturan Dewan Pers tersebut berisi beberapa bagian dari pedoman pemberitaan media cyber. Poin yang pertama merupakan ruang lingkup. Segala bentuk media internet yang dapat digunakan untuk kegiatan jurnalistik, baik dari platform apapun dan dengan format apapun dapat disebut sebagai ruang lingkup media cyber. Poin yang nomor 2, verifikasi dan keberimbangan berita. Setiap berita yang diproduksi media harus melalui verifikasi untuk mencari kejelasan dari suatu berita. Verifikasi juga berlaku untuk berita lain yang sama untuk memenuhi akurasi dan keberimbangan berita. Sedangkan untuk berita yang telah disebarluaskan dan dilakukan pembaruan informasi, media terkait dituntut untuk mencantumkan informasi pembaruan yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas berita yang dibuat. Monggo yang berikutnya. Selanjutnya, isi buatan pengguna. Yang pertama, media cyber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa isi dari informasi ini tidak memuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Selanjutnya, tidak mengandung unsur sara atau ujaran kebencian dan tidak merendahkan pihak lain. Untuk ralat, koreksi, dan hak jawab, Alat koreksi dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan pedoman hak jawab yang ditetapkan Dewan Pers dan wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi, atau diberi hak jawab. Media juga bertanggung jawab terhadap konten yang diunggah anggotanya, namun hanya terbatas pada apa yang diterbitkannya. Selain itu, bagi media cyber, pengutip wajib mengoreksi isi dari informasi yang didapatnya. Pencabutan berita. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah sara, kesusilaan, masa depan anak,
pengalaman traumatik korban, atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Selanjutnya, media cyber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. Untuk iklan, media cyber wajib membedakan dengan tegas antara produk, berita, dan iklan dengan memberikan suatu tanda atau menempatkan di luar isi berita. Untuk hak cipta, media cyber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mencantumkan hak cipta pihak terkait. Untuk pencantuman pedoman, media cyber wajib mencantumkan pedoman pemberitaan media cyber ini di medianya secara terang dan jelas. Untuk sengketa, penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan pedoman pemberitaan media cyber ini diselesaikan oleh Dewan Pers. Monggo, yang selanjutnya. Selanjutnya, standar perusahaan pers. Tujuan utama standarisasi adalah melindungi produsen, konsumen, serta pelestarian fungsi lingkungan. Pengaturan standarisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan atau jasa, dan memfasilitasi keberterimaan dalam transaksi pasar global. Standar perusahaan pers mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor 03 Peraturan DP S 2019 dirangkum sebagai berikut. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. A. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers. B. Pengaturan secara khusus menyelenggarakan menyiarkan atau menyalurkan informasi akan ditetapkan legislatif dalam surat keputusan Dewan Pers. Bab 2. Tujuan. Pasal 2. Standar perusahaan pers bertujuan A. Peran dan kewajiban dari pers. B. Mewujudkan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi. C. Mendorong terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan keadilan dan supremasi hukum. Bab 3. Komitmen. Pasal 3. Memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 4. Melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan menjunjung tinggi norma dan etika yang dinyatakan dengan fakta integritas. Perusahaan pers. Pasal 5. Perusahaan pers berbadan hukum, perseroan terbatas, dan atau badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pasal 6. Perusahaan pers mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau instansi lain yang berwenang. Pasal 7. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, kontak dan jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dengan A. Nama dan alamat percetakan untuk media cetak. B. Alamat untuk media cyber. Monggo. Bab 4. Penanggung jawab redaksi. Pasal 8. Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama. Pasal 9. Wartawan utama dapat menjadi penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi maksimal pada 2 media.
Pasal 10. Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi tidak merangkap jabatan yang terkait dengan bisnis perusahaan pers. Dalam setiap perusahaan pers, pengelola dan atau pelaksana redaksi harus berbeda dengan pengelola bisnis. Pasal 11. Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, calon dan atau anggota legislatif, atau calon dan atau kepala daerah. Bab 5. Keuangan. Pasal 12. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar 50 juta rupiah. Pasal 13. Perusahaan pers harus memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya 6 bulan. Selanjutnya, bab 4. Pengupahan, kesejahteraan, dan perlindungan. Pasal 14. Perusahaan pers wajib memberi upah karyawan dan sesuai upah provinsi minimal 13 kali dalam setahun. Pasal 15. Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain seperti peningkatan gaji, bonus, dan pembagian laba bersih. Pasal 16. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi. Pasal 17. Perusahaan wajib memberikan perlindungan kepada wartawan dan karyawan ketika sedang bertugas. Pasal 18. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemerdekaan pers. Pasal 19. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 20. Perusahaan pers wajib memberikan asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan kepada wartawan dan karyawan. Bab 7. Pendidikan dan pelatihan. Pasal 21. A. Perusahaan pers meningkatkan profesionalisme wartawan melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik secara berkelanjutan. B. Perusahaan pers menyertakan wartawannya untuk melakukan uji kompetensi. Bab 8. Verifikasi data. Pasal 22. 1. Dewan Pers melakukan pendataan perusahaan pers melalui verifikasi administrasi faktual serta konten media. 2. Verifikasi dapat dilakukan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Pers. Pasal 23. Dewan Pers berwenang mencabut status verifikasi perusahaan pers yang 6 bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan pers. Bab 9. Ketentuan peralih. Pasal 24. 1. Status perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan. 2. Perusahaan pers diberi waktu 6 bulan sejak peraturan diterapkan. Bab 10. Ketentuan penutup. Pasal 25. Pada saat peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku maka A. Perusahaan Dewan Pers nomor 4 garing peraturan DP garing 3 garing 2008 tentang standar perusahaan pers. B. Peraturan Dewan Pers nomor 01 garing peraturan DP garing 3 garing 2017 tentang perubahan pasal 17 pasal 17 peraturan Dewan Pers nomor 4 garing peraturan DP garing 3 garing 2008 tentang standar perusahaan pers dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 26. Peraturan pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Sumber Dewan Pers Pedoman Pemberitaan Media Siber dilakukan melalui dewanpers.or.id pada 15 September 2021. Dewan Pers Peraturan Dewan Pers nomor 03 garing peraturan DP garing 10 garing 2019 tentang standar perusahaan pers diakses melalui dewanpers.or.id pada 15 September 2021.
Baik, berikut tadi adalah presentasi dari kelompok 7. Maka kurang lebihnya kami semua mohon maaf atas kesalahan atau kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Waduh sisa apa kuwi main?